Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi objek IPA dan pengamatannya. Untuk subtema yang pertama yaitu tentang penyelidikan IPA. Kegiatan pengamatan yang telah kamu lakukan terhadap temanmu akan mendapatkan hasil berupa deskripsi, misalnya tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lainnya. Dari deskripsi yang kamu dapatkan, kemudian akan memunculkan berbagai pertanyaan seperti berapakah tinggi badannya, berapakah massa tubuhnya. Dengan demikian, kamu akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang temanmu tersebut. Pada penyelidikan ilmiah IPA, ada beberapa tahapan yang harus kamu kuasai, yaitu tahapan yang pertama, tahapan pengamatan. Tahapan pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari objek pengamatan. Tahapan yang kedua yaitu membuat inferensi. Tahapan inferensi ini meliputi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Tahapan yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Pada tahapan ini, adapun yang kamu lakukan yaitu mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, ataupun foto yang sesuai. Objek yang dipelajari dalam mata pelajaran IPA meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda renik seperti bakteri, virus, dan partikel penyusun atom. Selain itu, kita juga dapat mempelajari benda berukuran yang sangat besar seperti lautan, bumi, matahari, dan alam semesta. Tiga gambar di bawah ini merupakan benda dan makhluk hidup dan lingkungan yang dijadikan pengamatan dalam IPA. Untuk lebih memudahkan kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam yang sangat kompleks tersebut, ilmu pengetahuan alam digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama fisika, ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua yaitu kimia, yaitu ilmu yang meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Ketiga yaitu biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan hubungan lainnya. Yang keempat yaitu ilmu bumi dan antariksa, ilmu yang mempelajari tentang asal mula bumi dan perkembangannya. Pada subtema yang kedua yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup kamu lakukan karena kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti dan dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Sebagai contoh, pernahkah kamu melihat penjahit baju? Bagaimana penjahit tersebut dapat memberikan ukuran yang tepat sesuai dengan pesanan? Atau pada penjual duku, bagaimanakah cara penjual tersebut memberikan duku secara akurat? Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sebagai contoh, saat kamu mengukur meja dengan jengkalmu, maka
kamu harus membandingkan panjang jengkalmu dengan panjang meja. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran, misalnya hasil pengukuran yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Tetapi setelah dilakukan pengukuran oleh 3 temanmu mendapatkan hasil panjang meja yang berbeda. Hal ini dikarenakan jengkal yang digunakan sebagai satuan pengukuran memiliki satuan yang tidak baku. Adapun satuan-satuan baku yang dapat kita gunakan dalam kegiatan pengukuran yaitu meter, kilogram, detik. Satuan-satuan tersebut merupakan satuan internasional atau yang biasa disingkat dengan SI. Setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Pada tahun 1960, sistem metrik dipergunakan dan diresmikan sebagai satuan sistem internasional. Setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter. Untuk hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, dapat digunakan awalan-awalan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Awalan-awalan tersebut dapat mempermudah dalam penyebutan angka, seperti 20.000 meter dapat kita sebut dengan 20 km. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini.